Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di podcast kita, podcast fotografi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Ya, episode kali ini kita akan menghadirkan kalau dibilang mahasiswa bukan sih ya, sekarang dia udah nggak kuliah lagi. Alumni ya, tapi alumni juga belum dapat ijazah. Tapi kan udah lulus ya? Diambang gitu ya, kalau di pintu tuh. Tapi dia udah dinyatakan lulus kan? Sudah dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Ijazah mah bisa nyusul lah nanti. Ya bisa. Dan minggu depan lah ya bisa dapat ijazah. Insyaallah. Jadi Dani ini namanya tuh bukan Dani sebetulnya. Betul. Gusfi Jufri Wandani. Nah, Gusfi Jufri Wandani. Dipanggilnya Dani. Dipanggilnya akhirnya doang. Ya, soalnya kalau depan atau tengah suka rada tipe orang-orang. Susah gitu. ya. Ya, susah. Gusfi itu susah, Ya. gitu. Jufri juga susah. Kadang Dan Gusfi lagian kalau pakainya dipanggil P. depannya Oh, aja Gusfi. nanti disangkanya orang timur. Gus. Gus. Padahal belum jadi Gus ya. Masih Dani. Masih Iya, Dani. masih Dani. Jadi, Nah, Dani itu jauh-jauh dari Kalimantan, Mang Mei. betul. Iya, jadi 4 tahun yang lalu Ya, 4 tahun yang lalu kurang lebih segitu. datang ke Bandung. Berarti Datang ke menyelesaikan Bandung. kuliahnya tepat waktu nih? Ya, lebih setahun. Lebih setahun? Ya. Berarti 5 tahun yang lalu. Kan dipotong online, Pak. Oh, Covid. online. Saya zaman Covid. Saya zaman Covid, angkatan Oh, Covid. terkena dampak COVID. Iya. Ya. Angkatan satelit ini. Satelit. Jadi gimana nih, kenapa bisa jauh-jauh dari Kalimantan Timur ya? Iya. Letaknya di mana nih? Kabupaten apa? Di Kalimantan Timur tuh di Samarindanya. Samarindanya. Di Masih- kotanya. masih kotanya. Oh, di kotanya. Gitu. Oke. Kenapa dari Samarinda jauh-jauh ke Bandung? Pertama tuh karena di Samarinda itu, apalagi Kalimantan Timur ya, di saat itu masih belum ada untuk kampus seni gitu. Jadi Dani lagi nyari-nyari yang deket di mana. Ternyata untuk daerah Kalimantan Timur belum ada gitu. Jadi ya udah mending Jauh sekalian ya jauh sekalian gitu, karena lahir udah di Kalimantan, besar di Kalimantan, terus kuliah di Kalimantan, mending di luar aja lah gitu. Tapi ada rencana untuk mengembangkan di Kalimantan nggak? Ada, cuman belum, Pak. Balik lagi. Gitu. Berarti ada ya rencana untuk bisa kembali lagi ke sana, mengembangkan Ya. daerah sana dengan keilmuannya gitu. Betul. Terus kenapa tertarik sama seni? Karena Dan itu sebenarnya awalnya suka ngedit Ngedit. foto, jadi kayak ngebuat digital imaging, terus pokoknya ngoprek-ngoprek foto gitu. Foto tuh bukan cuman setelah foto terus langsung dicetak, ada namanya proses edit, itu yang bisa diubah. Dan ini suka ngutak-ngatik itu, gitu. Sebenarnya dasarnya dari situ, baru makin kesini dan ini ya coba juga buat belajar foto, karena di SMK-nya juga dulu kemarin itu multimedia. Multimedia. Berarti udah punya basic ya. dasar. Betul. Oke, jadi kenapa jadi tertarik ke fotografi gitu? Dan kenapa mesti memilih Unpas gitu? Iya, Kan betul. universitas seni di Indonesia kan sebetulnya, banyak ya. Sebuah kebanggaan ya untuk kita ya, bahagia untuk kita memilih Unpas gitu. Tapi kenapa memilih Unpas gitu? Sedangkan dari Samarinda tuh kalau nyebrang ke timur itu lebih dekat. Ke Jogja ya. Enggak, ke timur ke arah Sulawesi. Oh iya, ke timur. Lebih dekat kan? Sebenarnya dibanding ke Jawa. Ya. Cuman kan Pulau Jawa lebih dikenal gitu dibandingkan tertarik lah ya. pulau-pulau sebelah. Oke. Lebih begitu lah ya, lebih berkembang gitu ya. Hanya juga tujuan utamanya daerah Pulau Jawa gitu. Terus juga ngelihat Unpas karena awalnya tuh Dani bingung gitu, mau lanjut kuliah apa enggak. Terus ikut SN, ikut SB, cuman rada ragu gitu. Jadi ya karena ragu, hasilnya juga ragu. Ya udah, setelah itu sudah tutup, tapi
tetap diharuskan untuk kuliah. Jadi ya udah coba cari-cari tapi tetap yang akreditasnya bagus. Nah, Dani dapet Unpas. Baru Dani kesini gitu, telah daftar dan lain-lain. Berarti benar-benar mencari ya? Iya, di akhir-akhir itu Pak. Oh, injury time. Iya, udah di ujung-ujung itu. Terus akhirnya datanglah ke Bandung gitu. Betul. Apa yang terjadi? Culture shock apa yang Eh, didapatkan? mungkin karena apa ya? Bukan keras sih, kalau di sana ngomongnya bisa dibilang lebih tegas. Kalau di sini Kalau orang-orang Sunda gini, lembut-lembut ya, gitu. Di situ sih culture shocknya. Jadi hampir di awalan kalimatnya ada kata punten gitu. Jadi Dani oh gini gitu. Lama-lama jadi ngikutin. Ya lama-lama. Jadi menerapkan ngikutin. itu kata Ya. punten Iya Pak. kemanapun. Aduh, Oh lembut-lembut, kalau di sana cenderung ini ya apa Tegas ya? kencang gitu suaranya ya. Gitu. Terus ada cerita Dani pas awal ke Bandung, apa ya? Sebelum ke Bandung kan Dani belajar sedikit-sedikit buat bahasa Sunda. Terus pas awal ke kampus Dani itu apa ya? Bisa dibilang pengen aja gitu berbaur sama orang Bandung. Jadi Dani cobalah pakai bahasa Bandung, bahasa Sunda. Pas awal kesini nanya ke security, Bapak punten, kelasnya di mana gitu. Kalau roti mana? Ya kan awal-awal nggak tahu gitu. Terus dijawab sama Bapak security-nya, di luhur Dani bingung Pak, nggak tahu kemana ini di luhur. Jadi habis itu Dani telepon temen pagi-pagi itu jam 8. Luhur teh Tolong ini luhur apa ya artinya gitu. Jadi tadinya mau soal akrab aja gitu ya pakai bahasa Sunda. Taunya dijawabnya pakai bahasa Sunda juga, nggak ngerti kesananya. padahal translate ada loh. Ada Pakai translate. Google Translate. Google Pas Translate. bapaknya bicara langsung translate gitu. Tapi sekarang gimana? Dengan bahasa Sunda udah mulai akrab. Lumayan bisa, cuman kalau yang lemes bangetnya masih belum. Gitu. Jadi keuntungannya ya kalau belajar di tempat orang tuh memang Ada bisa sesuatu Ya, belajar betul. tentang Budaya. budaya juga, Betul. bahasa juga gitu. Bukan cuman seninya aja, Ya. Betul. ada sisi lain yang bisa kita pelajari. Itu culture shock yang pertama. Terus ada makanan nih. Makanan. Mungkin itu juga menemukan hal yang aneh. Apa ya? Mungkin namanya aja sih yang beda. Kayak ketoprak di sana itu namanya tahu tek-tek gitu. Gitu paling. Kalau makanan di sini ketan paling Dani tetap nggak bisa. Nggak suka? Ya. Oh, kenapa ketan? Apa ya nggak tahu ya lengket gitu. Kenapa nggak bisa? Kalau makan ketan yang lengket-lengket nggak mau, Ya. tapi kalau dilengketin cewek mau. Oh, ketan nggak suka ya, Ya. lengket-lengket nggak suka. Kalau peyem suka. Peyem yang fermentasi juga Dani nggak Oh, nggak suka. nggak suka. Sama di Kalimantan kan itu terkenalnya durian ya. Dani malah nggak suka. Oh, gitu. Nggak suka. Padahal kalau nggak suka nggak apa-apa, kalau nanti pulang ke sini bawa aja. Iya. Dah kita mah Itu suka. banyak yang suka ya. Durian di sana terkenalnya durian gitu. Cuman Dani nggak bisa makan. Oh, nggak bisa makan. Aduh, sayang sekali. Kita pecinta durian. Apalagi kalau yang warna oranye, aduh. Aduh. Itu tuh namanya apa ya kalau yang orange tuh? Apa kalau sana? Yang, Kalau di sana lay. Lay kecil, warna oranye. Ya, lay. yang lebih. Itu kan udah mulai timur ke atas ya. Betul. Oh, Wis mantap. Mang Mei udah pernah ke sana ya, udah pernah Enggak, nyoba. belum sih, cuman udah pernah hampir keracunan aja. Oh gitu. Kebanyakan makan Kebanyakan durian. Kalau peyem nggak suka, peyempuan bisa suka ya. Peyem. Peyempuan suka lah. Ya. Oh iya. Itu ya dari makanan. Terus
kayak kalau pedes-pedes mah nggak ini ya udah apa namanya? Udah Sama biasa lah ya. Sama bisa. Karena cengek di sana juga sama kan? Iya, sama. Cabe Cabe, ya, cabe sama. pedes ya, sama-sama pedes. Ada cabe manis nggak? Nah, dari jauh-jauh dari Kalimantan belajar di sini, bikin TA gitu ya, Iya. Dan katanya TA-nya berbeda gitu berbeza, Ya. berbeza Dengan ya, dengan kebanyakan yang mahasiswa lainnya. Iya. Kenapa? Kenapa mau berbeda gitu? kan. Dan kenapa tahu-tahu celing ide itu Ide gitu? itu muncul. Dani emang suka hal-hal yang apa ya? Yang nyeleneh. Rada nyeleneh ya bener Bu. Jadi bisa dibilang nggak mau ikut sama aturan lah gitu. Jadi aturannya bajunya formal nggak mau gitu. Harusnya bajunya yang gini aja lah. Dan ini awalnya dari situ terus mulai kesini kelihatan lah pas ngelihat foto katalog kok kebanyakan itu formal ya, kayak berdiri tegap udah, terus paling ngasih lihat gini kantong udah gitu. Udah motret barisan ini aja upacara ya. Iya. Gitu. Jadi kenapa ya kok ngelihatnya malah bosen jadinya. Nah, dari situ Dani malah pengen apa nggak bisa gitu foto katalognya dibikin yang beda. Coba terus sambil nyari-nyari brandnya juga. Kebetulan atasannya Dani itu kenal sama salah satu brand di Bandung. Namanya itu Bespoke Project. Nah, Dani dikenalin ke sana, ngobrol, dan dikasih tahu, Dani punya konsepnya kayak gini, ternyata sama. Jadi mereka punya apa ya, visual yang sama lah gitu. Jadi pengen, ya udah nggak apa-apa, nanti tinggal ngomong aja bajunya pengennya berapa, terus yang gimana konsepnya. Kita juga punya yang belum di up, kalau mau buat di foto juga bisa gitu. Wow. Tapi sebentar nih ngobrol-ngobrol masalah TA Dani yang berbeda dari yang lain. Emang TA-nya apa gitu kan? Kita belum bahas Belum, sebetulnya ya. iya. Tadi belum di preview. Iya. Jadi kan kita tadi bahas keunikannya dulu. Kenapa alasannya apa tidak seperti yang lain gitu ya. Nah, sekarang TA-nya dulu kita bahas. TA-nya dan itu mengambil tema apa? Tema apa? Seperti apa? Dan apa yang menjadikan perbedaan dengan yang lain gitu kan? Kalau temanya itu judulnya fotografi efek distorsi fashion distro Bespoke Project Bandung di Bandung gitu. Udahlah cukup Distorsi distro di Bandung. Di Bandung gitu. Oke, terus kenapa efek distorsi yang dipilih? Karena lebih ngebantu yang tadi buat lebih nyelenehnya. Oh. Gitu. Oh, jadi pengen menampilkan kesan yang Yang anomalinya Ya gitu ya. gitu. Melalui distorsi. Ya, selain dari bantuan outfitnya, kita juga dari visualnya dibantu sama lensanya gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya, ini karya-karya beberapa. Dani seperti ini gitu. Udah diupload di IG juga. Nah, nanti kunjungi IG-nya di mana nih? Difotoin. Difotoin. Ya, _fotoin. Ya kayak saya nanti masuk juga dipotoin. Boleh. Ini nggak mau kalah ya aku. Iya, saya juga pengen berbeda. Berbeza juga. Jadi si distronya itu Mang Mei punya gaya fashion yang memang nyeleneh juga ya. Betul. Oh, berarti pas gitu kan? Iya, gitu. Ya biasanya kan kalau misalkan ketika kita memotret apalagi human dengan penampilan yang berbeda, itu pasti akan menjadi sebuah apa ya? Wacana gitu. Iya. Ya. Karena berhubungannya dengan human ya. Human. Jangankan human, kadang di arsitek juga. Ini dikit kenapa ini? Nah, dari sisi modelnya sendiri gimana? Mereka Modelnya kebetulan Dani kenal satu model perempuan itu pas dari tugas-tugas kuliah di semester 4 atau 5 itu Dani udah kenal, jadi pas TA Dani ajak mau gitu. Jadi pendekatannya nggak susah Ya, ya. gitu. terus dengan efek
distorsi gitu kan. Ya. Dengan misalkan kaki jadi nyeleneh, besar ke kecil gitu kan. Muka nyeleneh juga. Komennya mereka apa? Dia nggak keberatan Nggak apa? keberatan? Ke modelnya Pak? Iya, modelnya. Enggak, karena kebetulan juga dia juga senang foto yang kayak gitu. Oh, seneng yang absurd-absurd Iya. juga. Entah kenapa Cocok lingkungan lah ya. membantu gitu. Semua mendukung. Iya. Gitu. Iya, Wah. iya maksudnya kalau nge-review apa ya karya-karya Dani yang ini ada beberapa modelnya terutama perempuan gitu. Iya, satu. Yang kadang perempuan. ketika kalau dipotret itu bilang, kok kelihatan gendut, kok kelihatan gitu. Ini dibikin lebih ke distorsi, gitu kan? Muka jadi kepala jadi penyok. mengecil, penyok, itu kaki membesar. Kemarin itu paling sempat ada dia sedikit ragu karena kebetulan kan dia model juga. Dia habis ngepotong rambutnya jadi lebih pendek. Jadi konfirmasi ke Dani, ngobrol gimana pendeknya sebahu. Dani lihat kayaknya masih masuk deh sama pakaiannya gitu. Paling tinggal di stylish aja lagi sedikit biar makin aneh sekalian gitu. Oh, Gitu. Jadi nggak apa-apa Kak, iya nggak apa-apa. Ayo kita gas aja. Oh gitu. Kalau misalnya dapat modelnya yang rambutnya mohawk gitu, masih masuk nggak kriteria? Harusnya masih Bu, masih. Harusnya masih. Nggak dapat kali ya modelnya. Iya, rada susah juga. Itu modelnya berapa orang tuh kemarin? Kemarin itu ada 3. Orang. Ya. Yang satu udah dikenal berarti Yang kan. satu sudah dikenal, yang 2 ini kebetulan temennya dari temen Dani gitu. Temannya punya teman Iya. gitu. Berteman lagi nggak? Temennya punya teman, terus saudaranya si Saudaranya. temennya ini. Jauh banget. Tuh. Karena kan kalau relasi baru dibilang baru sebentar gitu di sini, makanya masih sedikit. Jadi minta tolong ke teman siapa yang punya tapi tingginya segini terus Emang sudah profiling juga ya? udah Model yang dibutuhkan seperti ini, Betul, seperti ini, udah. gitu udah spesifik. Ya. Wow. Terus nanti hasilnya akan seperti ini ya. gitu kan. Dan ini juga bikinnya itu dari semester 4 apa 5 gitu. Semester 5 tuh sudah Oke, dipikirkan. udah ya, udah di Nah, ini bisa ditiru ya. Jadi selama kalian kuliah semester 4, semester 5 bisa kalian sambil memikirkan apa nih Betul. untuk TA. ya. Karena itu justru malah jadi menghemat waktu. Iya. Ya, lebih menghemat. Dan mungkin bisa lebih apa ya? Bisa memilih tema-tema yang berbeda dari yang lain. Iya. Karena kita punya jangka waktu yang lebih lama. Lebih lama. Oh, sampai di semester 4 tuh sudah bisa dipikirkan seperti itu. Iya. Nah, dalam jangka waktu semester 4 sampai dengan semester 7 Iya. yang mengisi itu apa? Yang berkontribusi terhadap rencana pengkaryaan nanti pada saat TA tuh apa aja, mata kuliah kah atau kegiatan apa yang bisa berkontribusi besar? Paling yang lebih membantu itu di prep sama satu lagi itu di KP. KP, Ya. kerja profesi. Iya, kerja profesi. Itu kan 3 bulan, 2 bulan. Mm-mm. Cuman dari perusahaannya kemarin kebetulan tempat Dani kerja sekarang itu mintanya 3 bulan. Oh, lebih lama ya. Cuman kata Dani 3 bulan nggak sia-sia gitu, ada hasilnya. Ada hasil. Dari situ juga bisa lebih terbuka gitu. Kebetulan ownernya juga ngebantuin Dani buat TA. Salah satunya nge-support juga untuk studio untuk yang lain gitu. Wah, enak dong. Kalau model tadi ada budgeting nggak? Ada. Ada budgeting yang dikeluarin. Kalau dari distro ada budgeting yang dikeluarkan? Kalau dari distro nggak ada. Nggak ada. Karena di- Studio nggak ada. Apa di judul TA-nya juga udah disebutkan. Iya. Udah nge-branding ya. Udah nge-branding. Wah, jadi sedikit uang yang dikeluarkan untuk biaya produksi. Lebih sedikit, cuman tidak sedikit. Lebih sedikit, tapi tidak sedikit gitu. Tapi worth it Worth dengan it, konsep ya. yang Dengan- dihasilkannya seperti apa ya. Wow, iya. Jadi ya ini mungkin nggak banyak teman-teman lakukan ya, mahasiswa lakukan.
pengerjaan TA di awal waktu. Misalnya di semester 4 itu sudah dipikirkan mau ke arah mana, meskipun itu masih abstrak ya. Tapi udah ada ide konsep tuh, udah ada gagasannya. Betul. Tinggal nanti mungkin disempurnakan di mata kuliah yang berkelanjutan itu. Betul. Ya. Terus kemudian biaya yang dikeluarkan untuk TA. Kebanyakan kan pada saat TA tuh kan memang ya udah ini untuk TA gitu kan. Ya. Tapi tidak banyak juga mahasiswa yang memikirkan ini bisa dari sponsor, ini bisa dari Iya, bisa sampai menggandeng ya. yang lain ya. Sebetulnya itu kan harus dipikirkan dari awal ya. Ya, harusnya gitu. Tapi ini Dani, teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama atau kayaknya kalau di angkatan saya cuma baru saya saja deh yang melakukan itu. Untuk apa itu? Untuk seperti ini, perencanaan karya sedetil ini, terus dari awal, lalu kemudian pemangkasan biaya. Kalau yang Dani tahu itu ada 2 atau 3 orang sama Dani, ya. Cuman teman-teman tuh ada beberapa yang pas udah di semester sebelum prep itu baru ngekonsep. Oh, oke. Jadi memang harus dari awal lah ya. Iya, ada beberapa, ada juga yang prepnya beda, terus pas TA-nya juga beda gitu. Itu banyak sih yang kayak gitu. Nah itu yang justru bikin jadi ini ya, Betul. lebih tidak fokus ya. Iya. Kalau ini udah fokus dari awal, saya pengen ini gitu. Iya gitu. Dan kayaknya kalau misalkan dari awal kita sudah punya ide itu, kita referensi akan lebih banyak. Nah betul. Referensinya akan lebih banyak. Karena kan waktu untuk mengumpulkan data juga lebih panjang ya. Iya. Dan kalau kita ingin ngambil sesuatu yang lebih berbeda, dari referensi-referensi itu kita bisa ngambil ini satu akan menjadi sesuatu yang lebih berbeda. Iya, kan? betul. Mantap lah. Ya ini bisa ditiru sekali teman-teman. Jangan Ini ditiru. tips. Di luar, kalau di sini tiru lah. Jangan ditiru kalau tidak dilakukan gitu. Karena tidak sia-sia ternyata jauh-jauh dari Kalimantan datang ke sini dengan hasil TA yang memuaskan. Iya. Dan katanya Mang Mei, TA-nya Dani ini dipublikasikan ya? Sudah dipublikasikan melalui tulisan jurnal ya? Di para pembimbing itu membantu untuk mempublikasikan. Iya. Gitu. Dipublikasikan di jurnal juga. Wah, mantap deh. Waduh. Apresiasinya besar ya. Iya. Nah, itulah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bersungguh-sungguh memang dalam pengerjaan TA, apresiasinya juga sesuai lah dengan effortnya gitu ya. Makanya jangan ketika punya ide untuk TA, bikin sesuatu yang lebih dan berbeda dari yang lain. Harus serius ya. Iya. Dan konsep yang lebih matang lagi ya. Tapi jangan lupa bolak-balik, takut gosong. Itu takut gosong. Kalau misalnya jangan didempetin juga. Nah. Nanti kelamaan ngobrol dia. Terus rencana selanjutnya ngapain nih? Kebetulan Dani di saat setelah KP itu langsung masuk di tempat join di situ, kerja di sana. Betul. Di tempat KP-nya. Ya, gitu, di tempat KP atau nggak pernah ada tawaran dari distro? Jadi visual branding kita aja gitu. Belum ada sih. Belum ada. Ya, gitu. Siapa tahu tapi nanti semoga ada. habis melihat ini tertarik. Amin. Tapi kayaknya saya juga pernah dapat bocoran deh dari Dani bahwa tujuan kamu nggak di sini kayaknya ya. Ya. Coba-coba sounding dong. Katanya tujuannya memang bukan di Indonesia. Dia lebih ke taste luar. Gimana Dan? Coba rencana kamu. Pengennya gitu Pak, keluar gitu. Cuman ya kita lihat nantilah ya gimana. Dengan portofolio ini ya. Gitu kan di sini sambil nyiapin portofolio juga. Ya kalau emang ada kesempatan, kenapa tidak kita keluar gitu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Betul. Kalau tidak ada kesempatan, kabur. Harus. Ya, betul. Dipaksa ya. Tujuannya mau keluar. Emang tujuannya keluar. Mau gitu apapun kan? itu caranya. Iya bagus. Dan jadi memang mungkin kemarin itu TA adalah portofolio awal ya. Iya, betul. Dan memang si brand distronya juga emang buat luar juga ya. Ya itu buat luar. Terus
Basebooknya sendiri itu kebanyakan konsumennya malah dari luar, bukan dari Bandung atau Indonesia. Bukan dari. Kebanyakannya pasarnya dari luar. Oke, berarti kemungkinan untuk keluar itu sudah ada titik terang lah ya minimal. Sudah ada jalan terbuka. Walaupun cuma satu lubang jarum ya. Minimal kan udah ada ya. Tapi kalau lama exposure-nya lubang jarum itu jadi jelas. Bisa jelas. Apalagi titik jebol juga. Lanjutkan. Ya. Hebat nih Dani. Wah, kita doakanlah semoga sukses ya, lancar ke depannya. Dani apa yang dicita-citakan gitu. Dan sekarang aja udah tetap maksudnya itu membantu di tempat KP-nya juga ya, kerja di sana. Di namanya itu kalau boleh sebut di studio private itu di Dago. Saya sebagai fotografer di sana ya kurang lebih udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Lulus emang tahun berapa? Sebelum lulus Pak, saya sebelum lulus sudah kerja di sana. Berarti setelah KP langsung ditarik dulu. langsung kerja di sana gitu. Sampai sekarang lanjut itu masih ini aja ada libur sempetin ke sini. Oke. Hebat ya. Sudah bisa menghasilkan. Berarti kan udah ada apa ya namanya, banyak pengalaman yang nanti mungkin bisa di-share ya di Kalimantan. Rencananya mah pengen buka sendiri di Kalimantan, tapi cuman ya kita lihat dulu ya modal dan lain-lainnya gitu. Ya mudah-mudahan dengan podcast ini tiba-tiba ada investor ya. Amin. Yang ayo Dan kita buka di Kalimantan Timur sama Rinda, nih saya punya berapa triliun gitu. Amin. Langsung pulang saya besok. Ntar saya kunjungi sana. Boleh. Kunjung ke sana. Ternyata investornya Mang Mei. Amin. Kok tenang, dari Samarinda dekat ke Sangatta juga. Ya dekat Samarinda Sangatta dekat. Di sana banyak investor besar. Betul. Minyak dan lain-lain di sana semua. Iya masa sih untuk fotografi mungkin bisa terintegrasi dengan industri banyak ya. Iya. Masa nggak ada investor mah enggak, Bapak Ibu yang menjadi investor ditunggu. Karena ini nanti pengembangannya di Kalimantan Timur. Cuman paling pesan dan itu sebelum ke bisnisnya di Kalimantan itu masih ini apa ya? Masih sedikit literasi tentang seni. Bisa dibilang begitu ya. Masih sedikit, jadi kayaknya kalau emang harus buka usaha di sana kita harus ya sedikit banyaknya harus edukasi dulu seni fotografi Kampanye itu bagaimana gitu. Tidak nggak kayak yang di sini gitu. Lebih menghargai gitu. Contoh misal foto rate-nya segini, ih kok mahal. Nah, karena benefitnya dapat ini. Kalau di sana ih mahal. Udah ih mahal aja. Oh gitu. Nggak mau tahu harus lebih murah. Kan nggak tahu biaya beli kamera berapa, beli alat-alat berapa. Tapi kayak perhimpunan fotografer di sana ada dan sepertinya jalan masing-masing kalau di sana. Tapi ada paguyuban gitu. Ada lah ya penggiat Mungkin ada ya. Fotografi. Mungkin ada. Gitu. Mungkin itu yang harus mempunyai pemahaman yang sama Iya. ya dari individual profesi tersebut, terus mungkin dijadikan perhimpunan gitu ya. Itu salah satu PR untuk Dani. Iya, ini tugasmu Dani. Tugasmu. Teman-teman Dani juga banyak yang ngerasain gitu Bu kalau di Kalimantan. Cuman mereka berpikiran bahwa dibandingin saya harus mengedukasi dan butuh waktu lama dan saya juga harus mengisi perut, mending saya pergi keluar. Jadi teman-teman Dani yang orang fotografi dan videografi itu rata-rata malah base-nya di Jakarta atau di Jogja, Surabaya gitu-gitu. Iya, Pulau Jawa. Tapi kan secara basic di sana juga udah ada SMK multimedia gitu kan. Iya. Yang pasti berawal dari SMK multimedia. Siswanya itu lebih banyak kan? Iya, banyak peminat gitu kan? Betul. Kenapa nggak dari situ? Iya. Mungkin Mungkin harus
penelitian dulu. Iya. Harus dianalisis dulu. Berarti lanjut S2 nih. Boleh dan sambil lanjut kerja S2 juga jalanin gitu. Nanti untuk mengembangkan industri kreatif, ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Timur gitu. Ya, karena banyak yang dari Unpas juga udah pada kembali lagi ke daerahnya, Kalimantan ya, ke ke daerahnya daerahnya masing-masing dan ya. mengembangkan dan akhirnya kayak Papua siapa? Ya ada. Fernando ya, angkatan 2008 ya. Dia sini cuman berapa tahun langsung dia pulang lagi ke sana dan mengembangkan di sana dan sekarang udah freelance. Ya. Bagus. Mungkin sekarang waktunya untuk memperbanyak pengalaman dulu Ya, kali ya. memperbanyak pengalaman dan modal. Itu yang penting sih. Kalau skillnya udah stabil gitu ya, pengalamannya udah banyak, betul. bisa kembali lagi. Baru pede gitu buat pulang lagi. Tapi apapun itu, sekarang medianya udah bagus ya, terintegrasi. Kalaupun mau kamu berkarir di luar negeri ataupun di dalam negeri, di Jawa atau di Kalimantan, mungkin bisa diambil semuanya juga bisa kan, dikerjakan dimanapun pada saat kamu ada di mana gitu, itu kan bisa memungkinkan ya. Ya. Oh, hebat. Kalau ini rencana mencari jodoh di mana? Di Jawa apa di udah ada belum yang ini kepikiran itu dijodohkan Bu. katanya. Belum kepikiran itu Mak. Belum kepikiran. Ya, masih berkarir. ya masih senang di situ lah, masih senang buat karya dulu. Ntar jodoh mah. Nanti teman-teman coba nanti komentar ya, gimana kesan-kesan teman-teman semua dengan karya-karyanya Dani ya. Nanti kan tadi kita sudah tampilkan, coba komentar mana apa yang menarik dan mungkin nanti pengen ditampilkan karya-karya TA yang seperti apa sih? Apakah perlu kita menampilkan karya-karya mungkin di luar fotografi atau mungkin mix media ya, fotografi dan kine gitu. Boleh nanti teman-teman komentar ya. Teman-teman pesan buat teman-teman nih dari Dani apa? Yang sudah sekarang selesai menyelesaikan TA kemarin, dengan pengalamannya seperti apa setelah menempuh TA, apa pesan buat teman-teman? Cepat-cepat cari kerja. Cepat-cepat cari kerja. Lulus gitu. aja belum. Mereka lagi menyelesaikan TA. Dia menyelesaikan dulu TA. Mau TA. Mereka lagi kuliah preparation. Mereka lagi metodologi nih. Gimana? Masa cari kerja? biar ada modal buat ngerjain TA gitu. biar punya modal ngerjain TA, cepet-cepet cari kerja. Masih mending kalau bisa. Biasanya kan suka banyak yang terlena. Ya betul sih. Iya, dapat kerjaan tiba-tiba TA-nya udah ya nggak? Oke, berarti cepet-cepet cari kerja aja. Sambil ngerjain TA-nya. Gitu. Kalau bisa mah difokusin tujuannya mau yang apa, terus lebih spesifik dirancang, dimatengin semua, terus nanti tinggal eksekusi. Oke. Tuh. Berarti harus di awal nih teman-teman. Kata Dani katanya harus di awal difokuskan. Ya. Iya, betul. Ya, buat Rehan nih dari semester 4. Mana? Udah ada ide belum nih editor kita? Sekarang semester 4 mungkin nanti Semester TA 4. harus udah mateng ya. Ya. Membikin preview katanya. Oh, gitu. Preview podcast dari episode awal sampai terakhir dianalisa. Padahal kita belum ada yang terakhir loh, Belum. Pak. Kok Bapak ya, Mang Mei? Iya, itu pesan-pesan Dani. Jadi kesan-kesan untuk para dosen di sini bagaimana? Terima kasih banyak sudah memberikan pengalaman, ilmu, apalagi bisa dibilang skill praktek itu sangat bermanfaat bagi Dani sampai Dani jadi seperti sekarang gitu. Dan akan lebih berkembang lagi. Amin. Pokoknya alhamdulillah, terima kasih. Ya. Sampai Dani udah jadi narasumber. Sampai punya keunikan dan diundang ke podcast ya. Sama
paling Dani terima kasih juga sama yang ngebantu TA Dani semua Boleh dari siapa silakan. sebutin? Mas Ben kalau bisa, terus habis Mas itu Binta yang kemarin ya. Mas Ben yang kemarin, terus Studio Prewed, terus juga Bespoke Project, terus ya mungkin teman-teman yang lain lah yang nggak bisa Dani sebutin satu-satu. Ya kalau mau disebutin juga nggak apa-apa, itu masih Panjang lama, durasinya masih aman. Kebetulan ini juga brandnya dari Bespoke. Wih, Oh iya? Ya dikasih. Coba ditampilkan dulu dong. Nih. Buat teman-teman yang tertarik kepada Kalau ini mah bisa di custom semuanya. oh, iya kalau Jadi ngelihat bebas- gambar bebas belakang custom. juga kayaknya coba custom ya. lihat gambar belakangnya. Oh. Ini khas Masalahnya khas Dani Kalimantan banget nih. Gitu. Wah. Jadi ini hebat. tuh semuanya bisa di custom. Oke. Jadi kita mau pilih bahannya yang mana, apa aja. Oh, itu materialnya bebas. boleh kita pilih Bebas, gitu. gitu. Oh, oke. Mungkin nanti kita kasih tag aja ya. Ya. Atau mau Brandnya. coba nge-brand Mungkin kita. ya kita di endorse ya. Endorse kita nih. Owner kita boleh di endorse. Kita masih terbuka untuk endorsement. Oke, sip. Mungkin Dani juga bisa announce sekali lagi Instagramnya di mana? Kalau Dani Instagramnya di d_fotoin. Gitu. Oh, d_fotoin. Nanti silakan teman-teman akses tuh Instagramnya Dani kalau mau kolaborasi atau misalnya minta pendapat segala macam boleh lah ya. Untuk teman-teman yang lagi TA sekarang, kalau mau bantuan atau butuh apa, boleh DM. Oke. Angkatan bawah boleh. Kalau bisa Dani bantu. Wah. Ntar saya nge-DM. Mang Memo butuh bantuan apa? Oh banyak bantuan. Ya, tuh teman-teman ada kesempatan untuk bisa diskusi, untuk bisa apa sih yang perlu dikolaborasikan dengan Dani gitu ya. Butuh apa? Mungkin butuh tempat studio, boleh ada linknya di Ya, Dani. boleh. Ya. Dan segala macam model juga ada. Ya, karena dia ini kayaknya udah banyak kenalan model nih. Sekarang Lumayan lah. Iya. Lumayan. Oke, teman-teman, gimana diskusi kita, obrolan kita dengan Dani sangat bermanfaat ya. Pokoknya tetap terus ikutin podcast kita karena Point of Interest akan membahas semua ekosistem fotografi di Indonesia. Terlebih lagi untuk mengangkat potensi-potensi apa saja yang ada di fotografi Universitas Pasundan. Tetap di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Dani. sudah Ya, hadir di sama-sama. sini. Hatur nuhun. Sami-sami.